Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang lingkaran, yaitu kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Masya Cantika Putri, Hengki Nugroho, Akila Rahma Putri, Nika Dekvika, Davin Damalis Muti, Yurike Dwi Sabrina. Pada materi lingkaran, kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedua, kedudukan garis terhadap lingkaran. Ketiga, kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Jika x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil dari r kuadrat, maka titik terletak di dalam lingkaran. Contoh soal yang pertama adalah tentukan kedudukan titik Q min 2,4 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 22. Cara mencarinya adalah dengan cara memasukkan titik dari Q min 2,4 ke dalam persamaan lingkaran, yang menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan min 2 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 4 plus 16 sama dengan 20. Karena 20 lebih kecil dari 22, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Bagian yang kedua adalah titik terletak pada lingkaran. Jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka titik tepat pada lingkaran. Contohnya adalah tentukan kedudukan titik A 4,-3 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Cara menjawabnya yaitu memasukkan titik A ke dalam persamaan lingkarannya, yaitu menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, yaitu 25. Karena 25 sama dengan 25, maka titik A terletak pada lingkaran. Lalu yang ketiga, yaitu titik terletak di luar lingkaran. Jika x kuadrat ditambah y kuadrat lebih besar dari r kuadrat, maka titik terletak di luar lingkaran. Contohnya yaitu, tentukan kedudukan titik P 5,-1 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20. Cara menjawabnya sama seperti tadi, memasukkan titik ke dalam persamaan lingkaran, menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat menjadi 25 ditambah 1, yaitu 26. Karena 26 lebih besar dari 20, maka titik A terletak di luar lingkaran. Subbab yang kedua yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, materi prasyarat yang harus diketahui yaitu persamaan kuadrat dan diskriminan. Cara mencari persamaan kuadrat itu 2x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0. Dan mencari diskriminan dengan cara b kuadrat min 4ac. Untuk menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, kita dapat mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, sehingga diperoleh sebuah persamaan kuadrat, lalu hitunglah nilai diskriminannya. Jika D lebih kecil dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Jika D lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan kedudukan garis 2x dikurang y sama dengan min 5 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x ditambah 3y ditambah 1 sama dengan 0. Cara menjawabnya yaitu kita ubah dari 2x dikurang y sama dengan min 5 menjadi 2x ditambah 5 sama dengan y. Lalu kita substitusikan, yaitu x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dikuadratkan dikurang 2x ditambah 3 dalam kurung 2x ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 0.
Lalu X kuadrat ditambah 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 25 dikurang 2X ditambah 6X ditambah 15 ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita tambahkan hingga menjadi A sama dengan 5, B sama dengan 24, dan C sama dengan 41. Lalu kita cari diskriminannya. D sama dengan 24 kuadrat dikurang 4 dikali 5 dikali 41. Lalu kita kurangi menjadi D sama dengan minus 244 lebih kecil dari 0. Jadi, kedudukan garis 2X min Y sama dengan min 5 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0 adalah tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran karena diskriminannya lebih kecil dari 0. Contoh soal yang kedua adalah tentukan kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Cara menjawabnya sama, yaitu kita ubah dulu X plus Y sama dengan 5 menjadi X sama dengan min Y ditambah 5. Lalu kita substitusikan X ke persamaan lingkarannya menjadi min Y plus 5 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat dikurang 10Y ditambah 25 ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Sehingga menghasilkan A sama dengan 2, B sama dengan min 10, C sama dengan 0. Lalu kita cari diskriminannya, yaitu D sama dengan min 10 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 0. Sehingga menghasilkan 100. Karena 100 lebih besar daripada 0, maka kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 adalah memotong lingkaran. Contoh soal yang ketiga, tentukan kedudukan garis X ditambah Y sama dengan 3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Cara menjawabnya, kita ubah lagi X ditambah Y sama dengan 3 menjadi Y sama dengan min X plus 3. Lalu kita substitusikan menjadi X kuadrat ditambah min X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 36. X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 dikurang 36 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan A sama dengan 2, B sama dengan min 6, dan C sama dengan min 27. Kemudian kita cari diskriminannya, yaitu D sama dengan min 6 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali minus 27. Sehingga menghasilkan diskriminan 252. Karena 252 lebih besar dari 0, maka garis X plus Y sama dengan 3 terhadap persamaan lingkarannya adalah berpotong di 2 titik. Subbab yang ketiga, kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Kedudukan lingkaran terhadap lingkaran dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, 2 lingkaran sepusat. Dapat dikatakan sepusat jika D atau jarak kedua pusatnya sama dengan 0. Lalu yang kedua, L2 di dalam L1. Dapat dikatakan L2 dalam L1 jika D atau jarak kedua pusat sama dengan R dikurang R atau jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Lalu yang ketiga, bersinggungan di dalam. Lingkaran dapat dikatakan bersinggungan di dalam jika D atau jarak kedua pusat lebih kecil dari jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Lalu yang keempat, berpotongan. Lingkaran dapat dikatakan berpotongan jika D lebih besar dari R dikurang R dan lebih kecil dari R ditambah R. Lalu yang kelima, bersinggungan di luar. Lingkaran dapat dikatakan bersinggungan di luar jika D atau jarak kedua pusat sama dengan R ditambah R atau jari-jari lingkaran kecil dikurang jari-jari lingkaran besar. Lalu yang terakhir, saling lepas. Lingkaran dapat saling melepas jika D atau jarak kedua pusatnya lebih besar dari
R kecil atau jari-jari lingkaran kecil ditambah jari-jari lingkaran besar. Contoh soalnya yaitu diketahui dua lingkaran dengan persamaan masing-masing, yaitu lingkaran yang pertama X ditambah 2 tutup kurung dikuadratkan ditambah buka kurung Y dikurang 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Lingkaran yang kedua X dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 9. Tentukan besarnya jari-jari lingkaran pertama jika kedua lingkaran memiliki kedudukan, yaitu yang pertama lingkaran dalam lingkaran, yang kedua bersinggungan di dalam, yang ketiga bersinggungan di luar, yang keempat tidak berpotongan dan bersinggungan, yang kelima berpotongan. Untuk menyelesaikan soal-soal ini, kita perlu menentukan pusat, jarak pusat, dan jari-jarinya. Untuk lingkaran yang pertama atau persamaan yang pertama, pusatnya kita ambil adalah min 2,2 dan jari-jarinya adalah R1 sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Lingkaran yang kedua atau persamaan yang kedua, pusatnya adalah 2, min 1 dan jari-jarinya adalah R2 sama dengan akar 9 atau 3. Lalu jarak kedua pusat lingkarannya atau D sama dengan akar X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan sama dengan akar 2 kurang min 2 kuadrat ditambah min 1 dikurang 2 dikuadratkan sehingga menjadi akar 25 yaitu 5. Lalu kita menyelesaikan yang pertama yaitu lingkaran dalam lingkaran. Syaratnya tadi adalah D atau jarak kedua pusatnya itu harus lebih kecil dari R1 dikurang R2 sehingga 5 lebih kecil dari R dikurang 3 atau sama dengan R dikurang 3 lebih besar dari 5. Kemudian R dikurang 3 lebih kecil dari min 5 atau R min 3 lebih besar dari 5. R kurang min 5 ditambah 3 atau R lebih besar 5 plus 3, kita pindah ruas, lalu mendapatkan R lebih kecil dari min 2 atau R lebih besar dari 8. Karena jari-jarinya positif, maka yang memenuhi adalah R lebih besar dari 8. Jadi agar salah satu lingkaran ada di dalam lingkaran lainnya, maka jari-jari lingkaran yang pertama adalah bernilai 8. Lalu yang kedua, bersinggungan di dalam. Untuk agar bersinggungan di dalam, syaratnya adalah D atau jarak kedua pusatnya harus R1 dikurang R2. Sehingga D sama dengan R1 dikurang R2, 5 sama dengan R dikurang 3. R dikurang 3 sama dengan 5, kita pindahkan ruasnya, lalu dikuadratkan. R dikurang 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Lalu menghasilkan R dikurang 3 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Lalu kita kalikan sehingga menjadi R ditambah 2 dikali R dikurang 8 sama dengan 0 atau R min 2 atau R sama dengan 8. Karena jari-jarinya positif, maka yang memenuhi adalah R sama dengan 8. Jadi jari-jari lingkaran pertamanya adalah R sama dengan 8. Selanjutnya yang C, bersinggungan di luar. Syarat agar lingkaran dapat bersinggungan di luar adalah D atau jarak kedua pusatnya itu R1 ditambah R2. Sehingga kita masukkan angkanya 5 sama dengan R ditambah 3. Menjadi R sama dengan 5 dikurang 3 menghasilkan 2. Jadi agar kedua bersinggungannya di luar, maka jari-jari lingkaran pertamanya adalah R sama dengan 2. Lalu yang D, saling lepas. Syaratnya adalah D atau jarak kedua pusatnya itu lebih besar dari R1 ditambah R2. Sehingga kita masukkan angkanya 25 lebih besar dari R ditambah 3 atau sama dengan R ditambah 3 lebih kecil dari 5.
sama dengan R lebih kecil sama dengan R lebih kecil 5 dikurang 3 menghasilkan 2, maka R lebih kecil dari 2. Jadi, agar kedua lingkarannya bersinggungan, maka jari-jari lingkaran pertamanya adalah R lebih besar dari 0 dan R lebih kecil dari 2. Selanjutnya, yang E berpotongan. Syaratnya adalah D lebih besar dari R1 dikurang R2 dan lebih kecil dari R1 ditambah R2. Sehingga kita masukkan angkanya 5 lebih besar dari R dikurang 3 dan lebih kecil dari R ditambah 3. Lalu irisan R dikurang 3 kecil 5 dan 5 kecil R ditambah 3. Kemudian kita jumlahkan sehingga mendapatkan R lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 8. Jadi, agar kedua lingkarannya itu berpotongan, besar jari-jarinya adalah R lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 8. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.